Tanggal 14 April, hari ke-98. Refleksi dan penyembahan. Doa yang Tuhan senang untuk menjawabnya. Doa yang benar adalah cara hidup, bukan hanya pelarian darurat. Refleksi. Bangsa Israel yang berada dalam satu pemerintahan di bawah kepemimpinan Salomo pecah menjadi dua kerajaan terpisah di bawah kepemimpinan penerusnya. Dimulai dengan 1 Raja-Raja pasal 12, Andlat telah membaca sejarah paralel dari dua kerajaan ini. Pelayanan kenabian Elia dalam kitab 1 Raja-Raja sebagian besar bersifat publik dan nasional. Perjumpaannya dengan para nabi Baal di Gunung Karmel adalah pertempuran para dewa klasik. Dan kehidupan doanya merupakan teladan bagi semua orang percaya. Lihat Yakobus pasal 5 ayat 17-18. Sebaliknya, penggantinya Elisa dalam kitab 2 Raja-Raja melayani dengan kuasa yang setara dan 2 kali dari porsi roh Elia, tetapi kebanyakan berada dalam lingkungan pribadi. Kerajaan utara Israel jelas dalam perjalanannya selalu bertabrakan dengan bencana sejak zaman Ahab, dan akhirnya nasib kerajaan ini berakhir di tangan orang-orang Asyur yang kejam. Kerajaan Yehuda yang masih hidup secara terbatas terhindar dari akhir yang serupa dan mengalami pemulihan kembali pada masa pemerintahan raja yang baik, yaitu Hizkia. Reformasi yang bergairah dan doa yang tulus untuk sementara waktu mengubah gelombang kemurtatan nasional dan sikap keagamaan yang setengah hati. Kontemplasi. Ketika Anda berdoa, apakah Tuhan A. selalu menjawab doa-doa Anda? B. terkadang menjawab doa Anda? C. jarang menjawab doa Anda? Jika frekuensi jawaban Tuhan membuat Anda curiga bahwa Anda masih harus banyak belajar tentang doa, itu berarti Anda berada dalam pemahaman yang benar. Bahkan teman perjalanan Yesus yang paling dekat dengannya pun datang padanya suatu hari dan berkata, "Tuhan, ajar kami berdoa." Demikian Lukas pasal 11 ayat 1. Itu adalah permintaan yang Yesus selalu senang untuk berikan. Dalam bacaan Anda tentang kitab 1 dan 2 Raja-Raja, Anda telah menemukan 2 contoh luar biasa dari orang-orang yang berdoa dengan jenis doa yang Tuhan ingin jawab. Elia mendoakan sebuah doa pengorbanan diri. Untuk membawa orang-orang sebangsanya ke persimpangan spiritual, Elia berdoa agar tidak turun hujan dan juga mengetahui bahwa jika Tuhan menjawab doanya, Elia sendiri akan mengering dan hidupnya akan terancam. Hizkia mendoakan sebuah doa dengan ketergantungan total. Berserah di hadapan Tuhan terhadap surat ancaman yang ia terima dari Jenderal Asyur, Hizkia menegaskan bahwa Tuhan dan hanya Tuhan sendirilah yang memiliki kekuatan untuk membebaskan umatnya. Kepercayaan diri Hizkia tidak pada kekayaan, kebijaksanaan, ukuran pasukan, atau kefasihan kata-katanya, tetapi pada kehebatan Tuhan yang Maha Kuasa. Aplikasi. Tutuplah waktu Anda dalam membaca firman hari ini dengan mengikuti teguran Petrus, yaitu salah seorang murid yang meminta Yesus untuk mengajarnya berdoa dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 5-7. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati.
Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Pikirkan masalah atau keputusan yang Anda hadapi saat ini, dan berdoalah seperti Elia atau Hizkia. Letakkan permintaan Anda di hadapan Tuhan. Bersikaplah jujur dan transparan di hadapannya. Apakah Anda bersedia untuk menaati Tuhan secara total, bahkan jika itu berarti ketidaknyamanan atau resiko pribadi? Apakah Anda bersedia bersandar pada Tuhan sendiri, bahkan jika orang lain mengkritik atau mengucilkan Anda? Katakan padanya sekarang juga. Merupakan hal yang menyedihkan untuk mengakui bahwa Anda tidak dapat menyelesaikan masalah Anda sendiri. Tetapi ketika Anda membiarkan Tuhan menjadi pemecah masalah Anda, janganlah Anda terkejut jika musuh Anda melarikan diri dan sukacita pun dimulai. Amin. Tuhan Yesus memberkati.